سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab At-Taubah, yaitu hadis yang ke-20. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت اختصمت فيه ملكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما وجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis yang ke-20 ini sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, yaitu kisah yang diceritakan melalui sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW menceritakan di zaman dahulu, kata Nabi, ada seorang laki-laki yang dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Kemudian ditunjukkan kepada dia seorang rahib. Ya, rahib itu ahli ibadah. Kemudian dia mendatanginya. Kemudian laki-laki tadi bertanya, ada seorang yang dia telah membunuh 99 jiwa atau 99 orang.
masihkah mungkin bagi dia untuk bertobat? Kemudian rahib tadi, ahli ibadah tadi mengatakan tidak. Maka kemudian laki-laki tersebut membunuh rahib tersebut, maka sempurnalah atau genaplah orang yang dia bunuh menjadi 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang, siapa tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Kemudian ditunjukkan kepada seorang yang alim, orang yang berilmu. Kemudian dia bertanya, ada seorang yang telah membunuh 100 jiwa atau 100 orang, maka apakah masih memungkinkan buat dia bertobat? Maka orang alim tadi mengatakan ya. Dan apakah yang menghalangi dia antara dia dan taubat? Kemudian orang alim tadi mengatakan, pergilah ke negeri ini dan ini, ke satu negeri yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Kemudian sesungguhnya di negeri tersebut atau di kampung tersebut, orang-orangnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT, yang mereka menyembah Allah SWT. Maka tinggallah bersama mereka, sembahlah Allah di sana. Dan jangan pulang ke negerimu, ke kampungmu, karena negerimu, kampungmu adalah kampung yang buruk. Maka kemudian laki-laki itu pergi. Kemudian sampai di pertengahan jalan, datanglah malaikat. Kemudian datanglah kematian, maksudnya dia meninggal di tengah jalan. Kemudian turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab yang ingin mengambil orang ini. Kemudian malaikat rahmat mengatakan, dia telah datang bertobat kepada Allah SWT, maka aku lebih berhak untuk membawanya, kata malaikat rahmat. Kemudian malaikat azab mengatakan, tidak, dia belum melakukan suatu amal kebaikan sedikit pun. Maka kemudian datang seorang malaikat yang berbentuk atau berupa, datang dengan rupa manusia. Kemudian malaikat tersebut menjadi hakim atau pemutus perkara di antara dua malaikat tersebut dengan mengatakan, ukurlah jarak antara kedua negeri, yaitu negeri tempat dia pergi melakukan maksiat dengan tempat negeri yang akan dia tuju. Mana yang lebih dekat? Maka kemudian diukur, ternyata dia lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Maka kemudian roh orang tersebut diangkat atau dicabut oleh malaikat yang membawa rahmat, atau dibawa oleh malaikat yang membawa rahmat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dia lebih dekat ke negeri yang dia tuju, lebihnya cuma sejengkal. Sejengkal cuma, ibaratnya sama, cuma lebih sejengkal aja ke negeri yang dia tuju. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Allah SWT berfirman kepada bumi, kepada bumi yang tempat dia melakukan maksiat, menjauhlah. Kemudian bumi yang tempat dia tuju, mendekatlah. Sehingga ketika diukur, dia lebih dekat kepada bumi yang dia akan tuju. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kisah ini kisah nyata terjadi. Kenapa? Ini kisah yang diceritakan oleh Rasul, bukan dongeng seperti zaman kita sekarang banyak cerita fiksi, dongeng, novel, macam-macam. Cerita khayalan semua, enggak bermanfaat, enggak ada faedahnya. Khayalan, tidak ada faedahnya, karena itu fiksi, dongeng. Kalau ini enggak. Rasulullah SAW yang bercerita, tentunya ini cerita yang fakta terjadi di zaman dahulu, sebelum Nabi SAW diutus. Di mana Nabi menceritakan ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kita bisa bayangkan, dia membunuh orang 99, pembunuh ini berarti. Kemudian dia ingin bertobat. Dan ini, hadis ini ada kaitannya dengan judul bab kita, yaitu bab taubat. Jadi dia sudah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertobat sama Allah. Bagaimana? Kemudian dia bertanya, siapa orang yang paling berilmu di sini?
Maka ditunjukkan si fulan. Ternyata si fulan itu tidak berilmu, dia cuma ahli ibadah. Banyak ibadahnya tapi tidak punya ilmu. Sehingga ketika dia dia bertanya, ada seorang yang membunuh 99 orang. Gimana ini? Masih mungkinkah tidak dia bertobat? Kata ahli ibadah ini enggak mungkin. Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ilmu ya, dibandingkan ibadah. Orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, justru dia menyesatkan orang. Sebab ketika dia ditanya, ini orang ada mau bertobat karena dia sudah melakukan dosa, dia ingin bertobat, masih bisa nggak diterima taubatnya? Kata orang ahli ibadah ini apa? Tidak mungkin lagi. Kenapa? Kenapa dia mengatakan tidak mungkin? Karena menurut dia ini dosa besar. 99 orang dibunuh. Ini kayaknya dosa yang tidak diampuni menurut dia. Nauzubillah. Maka dia mengatakan apa? Tidak mungkin lagi bertobat. 99 orang. Kayaknya gimana? Menurut dia. Orang kau bunuh 99. Mau bertobat lagi sekarang? Tidak mungkin. Nauzubillah. Ini menunjukkan apa? Allah SWT menerima taubat. Berapapun besar taubat maksiat yang dilakukan oleh orang, bahkan dosa syirik, dosa yang paling besar syirik, menyembah kepada selain Allah. Kalau seorang bertobat sebelum dia mati, diterima oleh Allah SWT. Makanya ini pentingnya kita berilmu, belajar berilmu. Tidak hanya sekedar beribadah yang tanpa ilmu justru ibadah itu tidak diterima. Dan orang ketika dia beribadah banyak, dia ada sebagian orang yang dia kalau sudah beribadah banyak ada masuk dalam dirinya sifat ujub. Oh, ini saya udah banyak sholatnya nih, puasa saya sudah banyak ini, sedekah saya sudah banyak ini, kayaknya surga tinggal sejengkal lagi dari saya. Nauzubillah. Itu ada orang yang ujub seperti itu. Nauzubillah, hati-hati. Tidak punya ilmu ini orang. Lebih utama siapa? Orang yang berilmu, belajar ilmu agama maksudnya. Ilmu di sini yang dimaksud apa? Ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan. Ilmu agama yang kita kenal apa itu Islam, apa itu iman. Ini pentingnya kita belajar ilmu agama yang benar. Bukan hanya pakai perasaan, tapi kalau pakai perasaan, ini jawabannya. Ini orang yang beribadah banyak ini dia pakai perasaan. Kamu bunuh 99. Mau tobat sekarang? Nah, itu pakai perasaan namanya. Agama ini bukan pakai perasaan, pakai dalil. Bukan pakai perasaan. Ini perlu dipahami ya. Jadi kita berbicara tentang sesuatu halal haram, boleh atau tidak, diterima atau tidak harus pakai dalil, bukan pakai perasaan. Menurut perasaan saya tidak dipakai itu dalam agama. Menurut hemat saya enggak dipakai itu hemat saya. Menurut pendapat saya tidak dipakai itu. Yang dipakai apa? Menurut Al-Quran begini, menurut hadis begini, itu yang dipakai. Itu harus dipahami. Ini prinsip dalam hidup, dalam beragama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Karena di zaman kita sekarang banyak orang yang seperti itu. Hukum agama pakai perasaan, hancur agama ini. Hukum agama pakai pendapat, bahaya, hancur ini agama. Harus apa? Pakai dalil. Kenapa kamu mengatakan ini boleh? Ini dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kenapa kamu mengatakan haram? Ini hadisnya, ini Al-Qur'an. Tidak pakai perasaan. Sebab kalau pakai perasaan bisa menyesatkan orang. Ini contoh. Dia bilang apa? Tidak mungkin lagi bertobat, kamu udah membunuh 99 orang, tidak mungkin itu. Orang bejat kamu, ya, misalnya kayak gitu. Kurang ajar kamu misalnya. Kayaknya saya belum pernah ketemu dengan orang yang seburuk kamu ini. Nah, akhirnya apa? Ya, aku genapin lah 100. Dibunuh sama orang ini. Dia padahal sudah ingin bertobat, tapi mendengar jawaban ini yang enggak benar, dia justru apa? Dikuasai oleh syaitan kembali dia. Dia sebenarnya sudah mau bertobat. Bertobat berarti berhenti dia mau dari membunuh itu. Tapi karena ini ya kembali dia dikuasai oleh syaitan, alhamdulillah. Ini kita lihat bahwasanya seorang ketika dia bertobat, ya kadang dia masih ada bisa dimasuki oleh syaitan. Nah, ini akhirnya apa? Dibunuhnya pendeta ini atau ahli ibadah ini. Akhirnya apa? 100 orang, genap 100 orang. Kalau tadi ganjil 99. Kemudian setelah itu dia melanjutkan, dia kembali
ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya sama orang, siapa sih orang yang paling ahli, yang paling alim berilmu di dunia ini, di kampung ini, di negeri ini, ditunjukkan kepada si fulan yang memang dia orang alim. Kemudian dia berkata, ada seorang yang sudah membunuh 100 orang, kata dia. Ketika itu dia ingin bertobat, masih bisa diterima tobatnya. Apa kata orang alim ini? Iya, apa yang menghalangi dia dengan tobat? Ini jawaban yang benar. Apa yang menghalangi seorang dari taubat kepada Allah SWT? Bahkan Allah SWT mengatakan dalam hadis kursi, kalau seandainya seorang berdosa, dosanya sampai ke langit sana, diterima oleh Allah. Kalau dia benar-benar bertobat, ada tidak orang yang dosanya sampai ke langit? Kalau benar-benar bertobat, diterima oleh Allah. Karena Allah Ghafur, Maha penerima taubat. Maka kita jangan lancang berbicara, tidak mungkin nih dosa kamu ini, tidak mungkin nih diterima Allah. Tidak boleh. Justru kita suruh orang bertobat, segera bertobat sebelum ajal datang. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian faedah juga dari kisah ini, orang yang membunuh ini dia pandai dalam bertanya. Nah ini, coba kita lihat. Dia mengatakan apa? Dia tidak mengatakan saya telah membunuh 99 orang atau 100 orang, tapi dia mengatakan ada orang yang membunuh 99 orang, ada orang yang membunuh 100 orang. Ini ada faedahnya. Ketika kita bertanya, tidak perlu kita kenapa? Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, dosa itu adalah aib. Sebagaimana kita, jadi aib itu bukan hanya cacat tubuh kita. Ini orang ini pincang, itu aib tuh. Ya, itu aib dunia namanya. Ini orang ini apa? Hitam kale misalnya. Nah, hitam misalnya kan? Ya itu aib memang. Tapi bukan hanya itu aib itu. Aib itu apa? Termasuk akhlak yang buruk ataupun dosa. Itu aib. Jadi tidak perlu kita sampaikan. Jadi kalau aib gimana? Tidak perlu kita buka aib kita sendiri. Itu dalam bertanya kita perlu pandai bertanya. Nah, subhanallah, ini laki-laki ini pandai dia bertanya. Walaupun dia pembunuh, dia pandai bertanya. Gimana? Tidak perlu dibuka aib kita. Kita melakukan dosa misalnya, kita melakukan ini, tidak perlu kita, oh ini saya sudah membunuh, saya sudah berjudi, saya sudah berzina, tidak perlu disebutkan. Tidak perlu. Tidak boleh kita, tidak perlu. Dan Nabi tidak mengajari seperti itu. Cukup bertanya apa? Karena tujuan kita apa? Tujuan kita bertanya untuk mengetahui apa hukumnya. Tidak perlu kita menyebut pelakunya, baik itu diri kita sendiri atau apalagi orang lain. Si A itu katanya, dia sudah berzina. Nah, gimana caranya Ustaz supaya tidak perlu kita sebut si A. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Tidak perlu kita sebut nama orang. Itu aib namanya. Termasuk apa? Walaupun itu pelaku diri sendiri. Tidak perlu. Ya. Jadi kita lihat, ini cara bertanya yang baik. Seorang tidak perlu dia buka aibnya sendiri. Maka orang ini tadi bertanya, Pak, ada seseorang yang sudah membunuh 99, kemudian dia ingin bertobat, gimana caranya? Ada orang yang sudah membunuh 100 orang, dia ingin bertobat, gimana caranya? Nah ini. Ya. Kemudian orang tadi mengatakan apa? Orang alim, kita lihat jawaban orang alim tadi. Orang alim tadi mengatakan apa? Ya, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Coba kita lihat di lafaz pertama, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak, apa yang menghalangi dia dari taubat? Apa? Tadi maksudnya apa? Ya enggak apa-apa, bisa bertobat. Diterima taubatnya. Kemudian Nabi orang alim ini mengatakan intalik, pergilah kamu. Nah, ini di sini kita bisa lihat orang alim ini dia punya ya mungkin firasat dan sebagainya. Bahwasanya yang bertanya itu sebenarnya ya dia ini yang bunuh itu. Kemudian padahal ya dia tidak mengatakan itu. Tapi ini subhanallah, ini orang soleh biasanya dia punya firasat. Dan itu Nabi SAW sebutkan. Bahwasanya firasatnya orang mukmin itu benar. Itu orang mukmin, yang orang soleh ya, bukan orang sembarangan. Orang ini mengatakan intalik itu pergilah kamu. Langsung dia bilang pergilah kamu, coba. Dan juga kita yang ditanya, tidak perlu kita bertanya siapa yang melakukan. Nah itu orang ini kan tidak bertanya, orang alim tadi.
Ada orang yang sudah membunuh 99 orang atau ada yang sudah membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat. Apa perlu kita tanya, siapa itu yang bunuh 99 orang itu siapa? Tidak perlu. Buat apa? Kalau tahu kita orangnya itu buat apa? Mau kita apain itu orang? Kita kan diberikan apa? Dia bertanya, dia ingin solusi. Berikan solusi. Tidak perlu kita tahu siapa dia. Siapa dia itu tidak perlu. Nah, ini juga perlu dipahami Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kenapa? Tidak perlu kita tahu buka aib orang. Kalau bahasa orang kini kepo namanya, kepo. Kepo itu pengen tahu gitu. Keponian gitu. Siapa itu? Tidak perlu, tidak boleh. Tidak perlu kita tahu. Buat apa? Buat apa kita buka aib orang? Buka identitas orang? Berikan solusi. Nah ini ya ketika kita ditanya ya sama orang, tidak perlu kita nanya pula siapa itu, tidak perlu. Jadi apa? Coba kita lihat orang alim ini mengatakan apa? Tidak ada yang menghalangi dia dengan taubatnya. Artinya apa? Kalau dia ingin bertobat diterima oleh Allah, tidak ada masalah. Kemudian orang alim tadi mengatakan intolik, pergilah kamu. Subhanallah. Langsung dia bilang kamu pergilah. Dia tidak bilang dia pergilah. Dia sudah tahu ya. Subhanallah, ini orang yang bertanya itu paham, orang yang ditanya juga paham dia. Subhanallah. Di zaman sekarang itu pemahaman itu banyak kita kurang. Apalagi di zaman media sekarang ini, sesuatu yang tidak perlu dikasih tahu orang, semuanya diupload ke medsos. Itu salah. Dikit-dikit kita selfie terus diupload. Buat apa? Itu salah. Ini kita nih apa? Lagi makan gitu kan, di mana selfie buat apa gitu? Itu tidak perlu. Salah itu. Kita lagi ini tidak perlu. Ya di zaman kita sekarang itu semuanya di selfie, semuanya dikirim ke medsos. Dan makanya dikatakan zaman sekarang ini lebih banyak apa? Rianya. Apa itu ria? Memperlihatkan amalan. Kita lagi di masjid baca Al-Quran, selfie dulu lah, kirimkan, ubah status. Astagfirullah. Buat apa ini? Ini nggak penting. Makanya di zaman kita sekarang ini banyak hal mubazir yang kita lakukan. Naudzubillah. Makanya kita harus banyak membaca hadis apa? Hadis Nabi, min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk bagusnya, baiknya iman Islam seorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ini karena bermanfaat. Kita selfie kirim itu enggak bermanfaat. Buat apa? Dan sebaiknya enggak perlu kita kirim kayak gitu ya. Mending kita kasih orang makan lebih baik daripada foto orang kita makan dikasih. Itu kan bikin orang ini, mana enggak orang tuh makan enggak dikasihnya gitu. Kan enggak bagus. Mending kita antarkan orang untuk makan, kasih nasi. Itu lebih baik. Nah, ini zaman kita sekarang naudzubillah. Kita lebih banyak mestinya berpikir ulang ya. Jangan terlalu berlebihan. Bukan kita melarang Anda pakai HP. Enggak, tapi apa? Enggak boleh berlebihan. Buat apa ini semua? Bertanya, coba kita lihat apa di media ini semua itu terbuka semua. Yang tidak patut jadi patut sekarang. Kalau orang tua kita dulu kan istilahnya kalau ingin melakukan sesuatu itu bertanya dulu, patut tidak kok disampaikan. Berpikir dulu. Elok tidak kok disampaikan di khalayak ramai. Nah, kalau ini sekarang tidak, semuanya. Sampai dia di kamarnya, di rumahnya, semuanya difoto apa? Buat apa? Tidak penting itu. Dan tidak bermanfaat. Bertanya ini yang siapa? Ini kan ya kadang berlebihan. Ini sebenarnya musibah. Kalau kita pahami Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita renungkan ya zaman kita ini zaman musibah, zaman fitnah. Kalau kita nggak paham ya bagaimana menggunakan alat ini, apa namanya ini, ya, gadget ini, kita akan mengikut
mengikuti. Dan kita latah, kebanyakan kita orang muslim latah mengikuti kebanyakan orang. Apa yang lagi viral ini kita ikuti pula. Alhamdulillah. Buat apa? Orang muslim itu kan kita punya aturan. Ini kita manfaatkan untuk yang baik aja. Untuk komunikasi, silaturahim itu yang baik. Bukan selfie semua, update status apa semua, enggak perlu. Kenapa harus orang tahu kita lagi di sini, buat apa? Orang dahulu justru dia apa? Menyembunyikan amalannya. Kalau sekarang kita justru kita lagi di ini nih, lagi ini nih, buat apa? Naudzubillah. Ini kan namanya riya. Buat apa kita memberitahu? Justru orang dahulu itu apa? Menyembunyikan. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu at-taqiyya an-naqiyya al-khafiyya. Atau an-naqiyya at-taqiyya al-khafiyya. Orang yang naqi itu orang yang bersih hatinya. Taqiyya bertakwa kepada Allah, khafiyya menyembunyikan amalannya. Enggak diperlihatkan apa semua. Buat apa? Enggak perlu. Oh, ini lagi di Mekah, ini Masjidil Haram. Jadi gambar statusnya Masjid Madinah. Selalu itu apa? Masjid di Madinah terus ini orang. Misalnya. Nah, ini kadang kita berlebihan, enggak boleh. Enggak perlu. Ini hati-hati kita. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi kita lihat di sini orang alim tadi mengatakan apa? Orang alim tadi tidak bertanya. Ini yang kita sebutkan tadi. Enggak kepo. Siapa sih yang sudah bunuh 99 atau 100-an? Siapa dia? Enggak gitu. Dia cuma apa? Menjawab sesuai dengan yang ditanya. Pertanyaannya apa? Orang ini ingin bertobat. Masih mungkinkah dia bertobat? Masih mungkin. Sudah selesai. Begitu kita hendaknya juga. Jawaban sesuai dengan pertanyaan. Sebagaimana disebutkan, sering guru kita mengatakan al-jawab ala qadri su'al. Al-jawab ala qadri su'al ini apa? Jawaban sesuai dengan kadar soalannya aja. Jadi kalau kita dulu ujian biasanya kayak itu, sering disebutkan oleh guru-guru kita. Guru kita cuma bertanya A saja, bagian 1. Kita jawabnya karena kita hafal semua, disebutkan 10 bagian, dicoret samanya, enggak benar. Kenapa enggak benar? Enggak paham soal. Aku cuma minta 1, kamu jawab 10. Enggak benar itu. Karena kamu enggak paham soal namanya. Kecuali ada faedah, lain lagi. Nabi misalnya ada faedahnya. Tapi ini namanya apa? Jawaban sesuai dengan hukum asalnya, jawaban itu sesuai dengan kadar soalnya. Jawaban soalnya A, jawabannya A, udah. Tentang A aja, enggak perlu banyak panjang lebar. Kecuali memang ada faedah. Seperti Nabi SAW ditanya tentang ya Rasulullah, inna narkabal bahar. Kami naik kapal. Kemudian apa? Habis perbekalan kami. Afa natawaddu min ma'il bahar? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Nabi menjawab, pertanyaan 1, jawaban 2. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, kata Nabi. Airnya suci, kemudian bangkainya halal. Bangkai, maksudnya bangkai apa? Bangkai laut halal. Kenapa Nabi menjawab itu? Karena kemungkinan dia lagi berlayar. Dia bertanya tentang wudu. Nanti setelah itu apa? Dia akan lapar. Nah, pasti Nabi sudah tahu itu pertanyaan apa? Akan ada pertanyaan kedua nanti. Jadi kalau kami makan nanti ikan gimana? Dapat ikan ngapung di laut. Nabi langsung jawab. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi jawaban Nabi itu dilebihkan karena memang Nabi sudah memprediksi akan ada pertanyaan kedua. Kalau ini beda. Orang alim tadi tidak bertanya siapa yang melakukan, tidak perlu. Karena itu enggak penting. Apa kata orang alim tadi? Pergilah kamu ke negeri ini. Ke negeri itu nah. Kenapa pergi ke situ?
Karena di situ, di negeri itu adalah orang-orangnya, penduduknya orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat menyembah Allah SWT. Dan jangan kamu kembali ke negeri kamu, karena negerimu ke negeri yang buruk, negeri yang penuh dengan maksiat. Apa faedah dari hadis ini? Seorang kalau dia, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, hijrah artinya kalau dia bertaubat, aku bertobat dari mencuri misalnya, ya tinggalkan kawan-kawan yang suka mencuri. Kalau di kampung kita pencuri galo, ada itu kampung pencuri galo isinya. Nggak perlu kita sebutkan, mungkin kita tahu semua. Maliang galo isinya, maliang sadonya isi kampung tuh. Sekampung tuh maliang sadonya. Gimana kalau kita bertobat, tinggalkan kampung? Atau di kampung tuh baju judi orang sadonya, baju judi, tukang judi sadonya. Di kampung tuh baju judi sadonya. Dari mulai yang kete sampai yang gadang, baju judi sadonya. Naudzubillah. Atau teler sadonya, mabuk-mabukan semua. Gimana? Kalau kita bertobat dari kampung tersebut, pindah, ketinggalkan negeri itu, ditinggalkan kampung itu, tinggalkan kawan-kawan itu. Ini menunjukkan apa? Kalau kita bertobat, dikatakan kita benar-benar bertobat itu apa? Salah satu cirinya, tandanya kita meninggalkan tempat yang buruk itu dan juga teman yang buruk atau komunitas yang buruk itu. Tinggalkan. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, Almar'u ala dini khalili, fal yandur ila man yukhalil. Sungguhnya agama seorang berada pada agama kawannya. Lihat kawannya. Jadi kalau kita mengetahui kawan orang, lihat kawannya. Kita ingin mengenal orang ini. Si fulan ini gimana cara dia? Orang soleh atau orang toleh? Soleh apa toleh? Bedanya sod dengan to. Soleh itu orang soleh artinya. Toleh artinya orang cilako. Ya orang apa? Kurang ajar. Jadi gimana? Lihat kawannya. Siapa kawannya? Oh, kawannya orang sering ke masjid, sholat berjamaah, ngaji apa semua. Mudah-mudahan dia orang soleh juga. Itu caranya. Oh, kawannya suka nongkrong di jalan, mau talape apa macam-macam. Suka begadang. Itulah. Enggak apa? Enggak akan lebih dia. Lebih kurangnya seperti itu juga. Kata orang Mengulu, sebelah dua leh ya. Sebelah dua leh. Apa katanya? 11-12 mereka itu. Antara kawan. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita kalau ingin bertobat apa? Tinggalkan negeri apa? Tempat kita terpengaruh dengan perbuatan maksiat tadi. Tinggalkan. Termasuk juga tinggalkan kawan-kawan tadi yang suka mengajak kita kepada keburukan, maksiat kepada Allah. Tinggalkan mereka. Itu bukti kita benar-benar bertobat. Jangan kita masih punya hubungan juga, kontak juga masih, kecuali kalau kita ingin mendakwahi dia. Tapi kalau kita duduk juga sekali sebulan, duduk juga lah kita di situ. Ikut juga teler sekali sebulan, naudzubillah. Ini enggak bertobat namanya. Enggak boleh. Itu taubat sambalnya, sambal ado. Enggak benar itu taubatnya. Yang kita maksud taubatan nasuha. Taubat yang sebenarnya kemana? Tinggalkan itu, tinggalkan. Putuskan hubungan dengan mereka. Kalau di zaman kita sekarang ada WhatsApp, putuskan. Enggak usah. Kecuali kita ingin dakwahi. Kalau kita merasa mampu, kita bisa merasa mampu mendakwahi mereka, datangi. Tapi kalau enggak usah. Karena yang dikhawatirkan kita justru yang kembali terbawa. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Dan godaan syaitan di situ untuk menggelincirkan orang dari apa? Dari taubatnya tadi. Taubat itu kan ibadah, Bapak Ibu. Syaitan enggak suka itu. Jadi kalau ada orang yang bertobat, syaitan itu paling benci. Bagaimana orang yang bertobat ini kembali kepada dosanya yang lama? Dibikinlah cara-cara. Ada juga kita dengar apa? Orang yang tobat dari pacaran.
masih dia berhubungan dengan si doi itu, masih dia, Bu. Kenapa kamu masih hubungan dengan si doi? Saya ingin mendakwahi dia. Nggak mungkin. Putuskan hubungan semua. Itu fitnah namanya. Saya masih menghubungi dia. Nggak mungkin Anda apalagi perempuan, ya itu fitnah laki-laki di perempuan. Maka tinggalkan itu semua, tinggalkan, putuskan hubungan. Ini bentuk kita bertobat kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, kata orang tadi disebutkan ya, Nabi SAW mengatakan atau menceritakan bahwasanya orang alim tadi mengatakan apa? Pergilah kamu ke negeri fulan karena itu negeri yang baik. Dalam pepatah Arab dikatakan bi asyratika sholihin tu'addu minhum, dengan kamu bergaul dengan orang soleh mudah-mudahan kamu jadi orang soleh. Makanya itu tadi Nabi mengatakan seorang itu bersama kawannya. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, sering ke masjid, mudah-mudahan kita terbawa ke masjid, jadi orang soleh. Tapi kalau kita biasa kumpul dengan orang yang nongkrong-nongkrong, kebawa juga. Walaupun kita awalnya nggak suka nongkrong, tapi akan kebawa sedikit demi sedikit. Maka ini, ya, kata orang alim tadi apa? Pergi kamu ke negeri ini, sembah Allah di sana. Tinggalkan negeri kamu yang buruk, jangan lagi kembali ke situ. Karena itu apa? Negeri yang buruk, yang penuh maksiat. Kemudian orang itu pun pergi. Pergi dia mengikuti saran pendapat dari orang alim tersebut. Kemudian di pertengahan jalan datang kematian menimpa dia. Subhanallah. Belum sampai dia ke negeri yang dia tuju, datang malaikat maut. Sampai apa? Malaikat itu ada 2 malaikat, ya. Karena perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita meninggal, diceritakan dalam hadis Bara' bin Azib yang sangat panjang, diceritakan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, panjang hadisnya. Bahwasanya ketika kita mau meninggal ini, datang malaikat maut. Malaikat maut dengan juga malaikat-malaikat yang membantunya. Jadi mencabut nyawa itu nanti ada malaikat maut yang terakhir aja. Ada malaikat yang membantu malaikat maut. Kemudian ketika sudah dicabut rohnya itu, ada malaikat lagi. Jadi apa? Malaikat maut itu tugasnya cuma mencabut roh. Ketika roh itu sudah dicabut, maka ada malaikat yang datang. Ada 2 macam malaikat. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Kalau yang dicabut ini orang mukmin, maka datang malaikat itu membawa kain kafan dari sorga, wewangian dari sorga. Roh itu, jadi yang dikafani, kita kafani itu kan badannya, jasadnya yang berasal dari tanah ini. Ini yang kita masukkan kembali ke tanah. Sedangkan roh kita itu dibawa oleh malaikat. Malaikat siapa? Sudah dicabut oleh malaikat maut itu, tidak akan lama itu di tangan malaikat maut itu diambil segera oleh malaikat apa? Malaikat rahmat kalau itu orang mukmin. Langsung dikafani ruh itu dengan kafan dari sorga. Dan dikasih wangian dari sorga. Itu kalau malaikat orang mukmin yang dicabut. Kalau orang kafir atau orang yang banyak dosa, naudzubillah, orang munafik, datang malaikat azab yang dia memang sudah ketika dicabut nyawanya sudah tersiksa dia. Kemudian apa? Diberikan kapan dari neraka, naudzubillah, yang mau baunya busuk dan sebagainya dan seterusnya diceritakan. Nah, di sini juga orang ini ketika dicabut nyawanya oleh malaikat apa? Malaikat maut, datang malaikat rahmat dan azab datang. Dua-duanya ingin membawa ruh orang ini. 2 malaikat ini bertengkar. Malaikat rahmat mengatakan, saya yang lebih berhak membawa roh ini karena orang ini sudah bertobat. Dia orang baik ini. Kata malaikat azab, enggak pernah berbuat baik sedikit pun. Dia sudah bertobat tapi kan belum sampai di tempat dia. Tempat yang dia tuju. Dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Baru bertobat aja dia. Maka saya yang lebih berhak membawa rohnya, kata malaikat azab. Nah, datanglah malaikat
Seorang malaikat, kata Nabi SAW, yang berupa manusia. Subhanallah. Apa faedah ini disebutkan? Datang malaikat tapi rupanya manusia. Rupa dia manusia. Sebagian para ulama mengatakan apa? Ini menunjukkan bahwasanya manusia lebih utama dari malaikat kalau dia beriman. Kenapa nak malaikat itu berupa malaikat juga dia? Menengahi dua malaikat ini. Tapi datang dengan rupa manusia. Menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya manusia itu lebih utama daripada malaikat kalau dia beriman. Makanya makhluk paling utama siapa? Rasulullah SAW. Muhammad SAW. Allah SWT katakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Buktinya apa? Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat disuruh sujud sebenarnya. Berarti apa? Mana yang lebih utama? Malaikat apa Nabi Adam? Nabi Adam. Penghormatan sujud itu penghormatan, bukan beribadah. Ini menunjukkan manusia lebih utama daripada malaikat kalau mereka beriman. Tapi kalau mereka tidak beriman, kata Allah SWT apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak atau lebih sesat daripada hewan. Jadi manusia itu makhluk unik, Bapak Ibu. Kalau dia beriman, bisa lebih hebat daripada malaikat, lebih mulia. Tapi kalau tidak beriman, kafir, seperti hewan ternak atau lebih rendah dari itu. Allah sendiri yang bicara itu dalam Al-Quran. Kita mau pilih mana? Pilihan di tangan kita. Ini malaikat. Ini apa? Ini manusia, kita. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, menceritakan kisah ini, datang malaikat yang dia berupa manusia. Kemudian apa? Menjadi hakim, penengah. Jadi penengah dia antara dua malaikat ini. Tidak usah kamu belago berdua. Kira-kira begitulah bahasa sederhananya. Gimana caranya? Solusinya gimana? Ukur. Nah, ini diberikan solusi. Jadi kita memang kalau bisa memberikan solusi, bukan polusi. Berikan solusi. Di tengah orang lagi ini cekcok, gimana caranya? Bukan kita ngomporin istilahnya. Oh, ionian itu. Nah, itu ngomporin namanya. Justru kita apa? Mendamaikan. Kasih solusi. Gimana? Kenapa Anda berselisih? Apa permasalahannya? Apa duduk perkaranya? Begitu kita seharusnya. Seorang mukmin. Ini malaikat ya. Kenapa kamu bertengkar? Gimana caranya? Gampang. Apa caranya? Ukur. Ukur apa? Tanah. Maksudnya dari jarak antara negeri orang itu, dari tempat dia meninggal ini ke negeri dia yang sudah dia tinggal dengan ke negeri yang akan dia tuju. Mana yang lebih dekat? Nah, kemudian dalam hadis tadi disebutkan jaraknya hampir sama, cuman 1 jengkal lebih dekat ke negeri yang akan dia tuju. Jadi jaraknya bedanya cuma 1 jengkal. Istilahnya kalau kita permisalkan jarak dari dia di tengah ini. Dari dia ke negeri dia yang dia tinggal 100 meter, yang dia tuju juga 100 meter. Kurang 1 jengkal. Beda dikit. Maka akhirnya dia dibawa ruhnya dengan malaikat yang membawa rahmat. Atau malaikatur rahmat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah SWT mewahyukan kepada bumi. Allah perintahkan bumi. Tempat dia melakukan maksiat, menjauh kamu. Tempat dia mau yang dia tuju, mendekatlah kamu. Apa faedah dari hadis ini? Bumi itu mengikuti Allah SWT, perintah Allah. Mau dekat, mau jauh, gimana? Itu urusan Allah SWT. Bisa digeser sama Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Api menurut kita itu panas, tapi bisa jadi apa? Dingin, berubah sifatnya dengan izin Allah. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT katakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Itu apa? Wahai api, kata Allah SWT, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini ayat jangan disalahpahami. Ada yang menyalahpahami. Dia bilang ayat ini kalau kita baca, kita masuk api, dingin. Nah, coba lah. Ada yang salah kaprah juga ya. Orang yang suka jimat-jimat ada ya itu.
Jadi salah satu jimat dia dibikin ini, ya narukuni bardal wasalaman ala Ibrahim, naudzubillah. Ini Allah SWT perintahkan kepada api. Bukan kita bikin jimat kemudian kita cobalah. Ini jin ini. Ya, ini enggak benar. Hati-hati kita. Banyak juga orang yang salah ya. Lihat Al-Qur'an. Al-Qur'annya benar tapi apa? Pengamalannya, pemahamannya enggak benar. Nah, di sini apa? Allah SWT Maha Kuasa atas makhluknya, bumi ini. Bisa Allah SWT mudahkan. Bergeser bisa sama Allah. Apa yang tidak bisa sama Allah SWT? Segala sesuatu yang ada, yang terjadi di alam ini, di atas kuasa Allah SWT. Termasuk ya kita misalnya sering merasakan gempa apa semua. Itu atas kuasa Allah itu. Bukan karena ya lempengan ini bergeser, lempengan ini bergeser. Ya siapa yang menggeser itu siapa? Allah. Dia cuma bilang, kenapa terjadi gempa, lempengan ini bergeser. Kemudian dia lupa bahwasanya itu Allah SWT. Peringatan dari Allah. Ini hati-hati kita. Karena orang zaman sekarang dia merasa dia pintar gitu kan. Sudah menembus, kata dia, langit. Padahal belum sampai dia ke langit. Sudah menembus, bisa bikin pesawat, sudah bisa menyelam ke laut. Dia sudah bisa mengukur ini gempa apa semua. Ya, itu cuman sedikit ilmu yang diberikan. Jangan merasa sombong. Dan lupa kepada Allah SWT. Ini yang sebagian orang, coba kita lihat berita, kalau misalnya terjadi gempa apa yang terjadi? Kekuatannya skala sekian, skala hektar. Kemudian apa? Karena terjadinya pergerakan lempeng ini di atas ini. Tidak ada sedikit pun yang mengatakan ini terjadi karena kekuasaan Allah, ini peringatan dari Allah. Tidak ada kita dengar itu. Seolah-olah yang memberitakan itu, wartawan itu beriman apa enggak itu. Perlu belajar tauhid mereka ini. Para wartawan yang menulis berita itu perlu deh. Lempengan ini iya, tapi yang menggerakkannya siapa? Allah. Ini seolah-olah kita, orang yang beritakan ini tidak beriman sama Allah. Tidak tahu dia. Sehingga apa? Berita seperti itu mestinya apa? Membuat kita takut. Jadi ini biasa aja. Ini karena ini bergeser dikit katanya. Udah selesai. Mestinya apa? Itu kan sebuah peringatan dari Allah. Ini karena Allah ada peringatan dari Allah SWT. Ini ada ini. Begitu mestinya. Bahwasanya apa? Ini mendekatkan diri kita kepada Allah mestinya dengan adanya bencana, gempa apa semua. Apa yang terjadi di muka bumi ini semua atas kuasa Allah SWT. Allah ingin dekatkan, Allah ingin jauhkan, itu semua atas kuasa Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka kemudian apa? Allah SWT menerima taubat orang ini. Ya, kita lihat apa? Ternyata orang ini tadi diterima taubatnya, dia dibawa oleh malaikat rahmat. Ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita akan besarnya nilai taubat. Dan bahkan kata para ulama, bisa jadi seorang itu ketika dia sudah bertobat lebih baik daripada sebelum dia bertobat. Makanya para ulama menjelaskan, Nabi Adam itu lebih baik setelah bertobat daripada sebelum bertobat. Apa kesalahan Nabi Adam? Yang jelas cuma satu Nabi Adam kesalahannya. Yaitu apa? Mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Itu cuman. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam setelah bertobat jauh lebih baik daripada sebelum beliau bertobat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, di satu sisi kita nggak boleh menganggap remeh orang yang melakukan nggak boleh kita membuat orang putus asa dari rahmat Allah SWT. Ketika kita melihat orang melakukan dosa, kita justru apa? Mengajak dia untuk bertobat. Bukan memvonis dia, "Woi, kamu ini dosanya besar nih, kayaknya udah calon neraka kamu." Nggak boleh bilang gitu, nggak boleh. Justru apa? Kita ngajak, "Ya ayo bertobat. Dosamu akan diampuni oleh Allah," dan sebagainya. Gitu kita. Nggak boleh kita memvonis. Tugas kita bukan memvonis, tugas kita mengajak, mendakwahi orang supaya bertobat kepada Allah SWT. Dan sekali lagi apa? Tidak ada dosa yang besar kecuali Allah SWT akan ampuni. Allah Ta'ala, ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, pembahasan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.